Ini saya mulai awal dari mekatronika, kuliah mekatronika, dengan hari ini saya hanya memberi pengantar saja. Suara saya didengar? Halo? Dengar, Pak. Di kuliah ini sebenarnya melanjutkan dari kuliah instrumentasi dan pengukuran, teknik pengukuran. Sebenarnya kuliah, saya nggak tahu apakah ada yang mengulang atau tidak. Kuliah ini 4 SKS, jadi 2 pertemuan antara Selasa dan Kamis. Selasanya jam sekarang, jamnya yang nggak enak, jam sore karena menendang maghrib. Jadi kemudian yang kedua hari Selasanya, hari Kamisnya jam 2, 13.30. Jadi kuliah ini sebenarnya bicara tentang prakteknya daripada sistem kontrol atau sistem pengendalian, dinamika sistem pengendalian sebelumnya. Materinya hanya ada 3 kelompok besar. Yang pertama kita bicara dengan PNID atau PFD dan PNID, Process and Instrumentation Diagram. Ya, sebenarnya gambar, tetapi bagaimana memahami buah gambar PNID. Bukan PID, tapi PNID. Kalau proporsional integrator diferensial mungkin Anda dikontrol, tapi kalau di kita ini adalah membaca gambar kontrol. Kemudian yang kedua adalah sistem kontrol, baik discrete maupun continue. Ya, discrete dulu, baru continue nanti akan dibagi 2, digital sama analog. Kuliah ini pertama kita bicara tentang prinsip kerja atau prinsip-prinsip yang ada di dalam materi tersebut, kemudian prakteknya. Jadi nanti saya sediakan softwarenya akan saya kirim lewat WA Group. Saya menggunakan FluidSim Pneumatic nanti untuk memahami tentang sistem kontrol dengan simulasi. Makanya sebelum kuliah ini dimulai, mungkin minggu depan saya mulai ya. Itu saya minta membuat WA group, nanti saya kirimkan buku maupun softwarenya. Jadi softwarenya tidak perlu diinstal, hanya di unzip saja. Jadi di pneumatic sama hidrolik, pneumatic saja modelnya, jadi baik discrete maupun continue. Kemudian di timeline daripada kuliah ini, kita hanya ada 1 ETS ada ETS juga sama project. Jadi EAS-nya nggak ada EAS tertulis, tapi membuat project dengan CAD Arduino. Jadi sistem kontrol CAD Arduino dengan software MATLAB, di mana syarat minimalnya menggunakan 2 sensor sama 2 aktuator. Itu yang menjadi masalah, kadang-kadang tidak siap pembuatannya. Jadi paling tidak Anda nanti menyiapkan setelah ETS di proyeknya. Jadi mekatronika softwarenya menggunakan MATLAB. MATLAB-nya Anda bisa download di ITS, karena ITS punya license lengkap atau full, jadi Anda tinggal download saja. Baik versi 2020, 2020 atau 2021 itu ada semua. Cuman di MATLAB ini punya kelemahan, kalau ada saat kita install harus tersambung dengan internet. Itu yang jadi masalah. Jadi kuliah nanti kita bagi 2, yang pertama kita bicara teorinya, kemudian yang kedua adalah prakteknya di hari, saya nggak tahu apakah nanti kalau kita bicara prakteknya teorinya hari Selasa, prakteknya hari Kamis. Mungkin minggu-minggu awal-awal belum begitu kelihatan, hanya ya mungkin kalau nggak karena kondisi pandemi mungkin saya beri simulasinya saja, itu di prakteknya, baik itu PNID maupun discrete maupun continue, sistem kontrol discrete maupun continue. Kalau PNID ya PFD adalah bagaimana kita membaca gambar PNID, memahami PNID berbasis pada PFD sebelumnya. Pada dasarnya adalah PNID itu memberi gambaran kalau kontrol Anda sudah pernah dapat dari dinamika pengendalian itu. Kalau di PFD itu sebenarnya bagian daripada gambar, cuman di gambar nggak ada. Jadi kita membaca bagaimana sistem kontrol di dalam industri. Itu isinya gambar, karena PNID adalah bahasa universal dari sebuah sistem kontrol di industri. Jadi
Bagaimana bisa Anda paham, syukur-syukur Anda bisa mendesain. Karena biasanya BNID itu diperjualbelikan. Jadi sebelum industri itu dibuat atau diinstal atau dioperasikan, gambar BNID adalah apa sih referensi utamanya. Karena dari situ akan muncul bisa dengan BNID itu kita bisa menanyakan mechanical, electrical, apalagi mechanical, electrical, civil, fondasi dan lain-lainnya di BNID. Jadi semacam basic dari sebuah industri itu mau dibuat di BNID. Jadi nanti paling tidak Anda bisa memahami, saya nggak tahu apakah Anda di pengendalian sampai ke diskrit, sampai ke digital, karena mau tidak mau bicara tentang karakteristik dari sistem kontrol, nanti kontrol kontinu maupun kontrol kontinu analog maupun kontinu digital. Mungkin ada yang ditanyakan? Untuk software tadi MATLAB aja ya Pak ya? Software untuk kuliahnya bukan MATLAB, tapi FluidSim. Nanti FluidSim saya kirim lewat WA. Kalau MATLAB Anda download sendiri. Oke, baik Pak. Ya, nanti tak kirim lewat WA software-nya. Itu untuk kontrol discrete maupun continue. Atau MATLAB itu untuk project nanti, untuk mengendalikan card Arduino. Jadi di project-nya itu nanti kita bagi satu grup 2 orang, nanti presentasi masing-masing hasil pembuatan dari proyek yang sudah dibuat. Jadi kalau Anda mau menyiapkan proyek setelah ETS itu atau evaluasi tengah semester itu akan Anda buat supaya bisa paham. Hanya kalau enggak Anda akan terburu-buru sama waktunya. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Saya tidak memperhitungkan absen, tetapi departemen absen itu diperhitungkannya. Jadi 3 kali Anda nggak masuk, Anda kena penalti. Itu yang harus Anda pahami. Ada yang lain, buku referensi nanti juga saya kirim lewat WA Group. Itu mungkin materi yang panjang atau berupa. Kemudian kalau praktikumnya bisa lewat YouTube, bisa lewat simulasi yang saya gunakan lewat softwarenya, itu bisa juga. Karena praktik menggunakan FluidSim itu baru setelah kontrol. Kalau BNID sama BFD itu paling lewat lihat yang dibuat orang atau contoh case yang ada di dalam industri. Ada yang ditanyakan lain mungkin? Mungkin masih belum Pak. Ya, silakan. Mungkin masih belum ada pertanyaan Belum Pak. ada. Mungkin nanti sambil jalan nanti mungkin. Ya. Enggak, mungkin ada yang tanya tentang yang materinya. Cuman WA grupnya ini baru dibuat. Ada yang mengulang?
Sebenarnya bukunya Anda juga, buku sebenarnya nggak masalah, referensi atau bukunya sebenarnya banyak, nggak masalah. Tapi kalau yang jadi masalah, Anda membaca yang paling mudah Anda paham ya. Karena kan tidak semua buku, ya memang referensi kita semua pakai bahasa Inggris, tapi pahamilah yang prinsipal saja. Jadi dalam arti bagaimana Anda bisa paham referensi tersebut, karena tidak semua orang sama. Tapi hindari, karena kita di engineering, ada yang model science juga, supaya mudah Anda paham. Karena pada dasarnya, intinya itu mekatronika adalah praktek daripada sistem pengendalian sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin Anda bicara tentang nikis, bicara tentang karakteristik, itu mestinya Anda sudah paham. Misalnya transformasi Laplace, transformasi, saya nggak tahu transformasi Z sampai enggak. Karena Laplace itu untuk analog, kalau transformasi Z itu untuk digital. Jadi sebenarnya kita menggunakan Arduino itu supaya Anda tidak perlu membuat rangkaian elektroniknya. Jadi Arduino cukup mudah karena MATLAB itu sangat mengenal dengan Arduino. Jadi kalau Anda saya nggak tahu apakah Anda di algoritma pemrograman itu Anda menggunakan MATLAB atau enggak. Jadi kalau begitu, itu kita sambungkan dengan komputer yang ada MATLAB-nya kita buka, maka akan dia langsung mengenali kata dunia jenis apa. Jadi kalau misalnya kita nggak ada library-nya, di MATLAB juga tersedia misalnya sensor apa, itu bisa kita pahami. Ya memang mesti ada yang tidak suka elektronika, jadi mau tidak mau harus ada pahami. Ya sebenarnya tidak sulit, tapi kalau Anda nggak pernah nyoba ya menjadi sulit. Nanti setelah ITS akan saya kenalkan bagaimana memahami Arduino. Jadi card Arduino itu seperti card open source, ada bahasa open source, tapi kalau ada card open source. Jadi Anda pahami, supaya Anda bisa mengerti apa yang dimaksud di situ. Ya dicoba, kalau Anda nggak pernah nyoba, ya seperti Anda misalnya algoritma pemrograman hanya mengandalkan tugas, ya Anda nggak akan bisa paham dengan mudah. Artinya, jadi algoritma pemrograman itu adalah untuk membangun logika. Bagaimana logika Anda bisa terbangun dengan baik. Sama kuliah itu Anda membangun pola pikir. Pola pikir, bagaimana Anda bisa mengambil keputusan. Jadi jangan berpikir kuliah di mechanical atau di mesin, Anda mesti kerja di bidang mesin, itu jangan. Tapi hampir semua bidang bisa Anda masuki. Apalagi mesin atau mechanical, saya tidak bicara mesin, tapi mechanical, karena mesin dikonotasinya dengan engine, itu lebih lebar. Jadi Anda bisa bicara yang ini, yang itu. Tetapi jangan berpikir bahwa nanti saya harus di pabrik, harus apa itu. Tapi pola pikir itu yang harus Anda pahami. Yang paling penting. Jadi kalau Anda hanya mengandalkan dari pengajar atau dari dosen atau dari itu, Anda nggak dapat apa-apa. Artinya Anda harus bisa baca literatur yang lain, yang lebih lebar, supaya Anda bisa paham bagaimana manfaatnya. Jadi kalau Anda hanya dapat kuliah seperti SMA, atau pelajaran, ya Anda nggak dapat susahnya saja. Karena implikasinya banyak. Terutama ya PNID juga sama. Saya nggak tahu, mungkin Anda yang nggak suka gambar, mau tidak mau kalau PNID harus membaca gambar. Sama suatu saat Anda kerja di industri, magang di industri, kerja praktek di industri yang agak modern, mesti disodori PNID. Karena PNID itu akan mempresentasikan apa-apa atau peralatan apa yang ada di dalam industri tersebut. Ya, semuanya berbasis pada sistem kontrolnya, peralatannya apa, prosesnya seperti apa, itu di PNID. Selama Anda nggak tertarik, ya menjadi sulit. Ya, atau kebalik, mungkin Anda pernah kerja di industri yang agak baik itu artinya dengan sistem manajemen, dengan sistem pengelolaan gambar yang baik, ya Anda akan mulai paham. Kalau enggak, ya gambar kan hanya mata kuliah yang tidak yang kecil, tapi jangan sepelekan menggambar.
bahasa universal dari sebuah industri adalah PNID. Dengan PNID itu bisa diterjemahkan dengan berbagai bidang. Itu nanti di PNID. Baik, ada yang ditanyakan? Jadi nanti saya akan kirim dulu bukunya, kemudian beberapa materi yang bisa Anda buat, sama software-nya. Jadi software-nya nanti tinggal Anda buka dulu dan Anda unzip atau Anda uncompress untuk ngecek apakah masih jalan atau enggak. Ada yang ditanyakan mungkin? Tadi untuk kelompoknya satu kelompok 2 orang ya Pak? Ya, bebas. Tidak saya tentukan ada bebas untuk kelompok 2 orang. Karena kalau tidak ada pandemi ya biasanya 3 orang. Tapi kalau ini biasanya 2 orang. Yang lain mungkin absennya juga saya berikan ya ini kodenya Anda tinggal. Baik, kalau nggak ada saya kiri sampai hari Kamis. Saya jelaskan di bagaimana melakukan praktikumnya atau melakukan simulasinya seperti apa. Kelihatannya WA grupnya sudah dibuat, nanti saya tinggal saya kirim beberapa materi atau beberapa bukunya. Oke, baik, saya akhiri sampai hari Kamis. Selamat sore. Baik Pak, sore Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.